Hi, welcome to our basic English class. Today we are going to learn about simple present. Ini adalah jenis kalimat yang paling dasar yang harus kita pahamin semua sebelum kita melanjut kepada tenses-tenses berikutnya. Jadi setiap tenses itu ada rumusnya sendiri, ada patternnya sendiri, maka kita pun harus mempelajari pattern-patternnya dulu agar mengetahui oh ini jenis simple present, oh ini jenis past tense dan sebagainya. Nah, simple present itu apa sih? Kalau kita ketemu dengan contoh kata-kata berikut ini, misal always, never, sometimes, often, usually, every day, once a week, on Mondays, etc. Ini sudah pasti kalimatnya dalam bentuk simple present. Nah, simple present itu sendiri menjelaskan tentang we use the present simple to describe habits, ya, menjelaskan tentang kebiasaan, facts, fakta, states, and regular actions. Jadi kejadian yang biasa kita lakukan sehari-hari. It is the most common tense in English. Jadi ini merupakan jenis tense yang paling dasar, yang paling sering kita temui di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi penting untuk kita mempelajari atau memahami jenis tense berikut ini. Contoh kalimatnya, pronounnya dalam suatu kalimat itu pasti membutuhkan subjek. Sama seperti kita belajar bahasa Indonesia, kita butuh ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam bahasa Inggris pun kita butuh kalimat utuh itu harus ada yang namanya subjek dan juga ada kata kerja. Nah, subjek kita bagi menjadi dua jenis pronoun nih. Ada I, you, we, they, ada he, she, it. I, you, we, they ini menggunakan kalimat kata kerja yang simple, ya, verb 1 saja. Kalau misalkan he, she, it, ini kata kerjanya ini menggunakan verb 1 ditambah dengan s atau es. Nah, langsung aja kita ke contoh biar nggak bingung. Ada 3 jenis kalimat di dalam bahasa Inggris, yaitu positive sentences, lalu ada negative sentences dan interrogative sentences. Jadi ada 3 jenis, ya, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, contoh kalimat positif nih, rumus untuk simple present itu sangat-sangat simple, cuma subjek sama kata kerja bentuk pertama, tanpa kita ubah jadi verb 2, verb 3, atau verb ing. Lalu terakhir adalah pelengkap kalimatnya atau rest of the sentence. Nah, subjek kita menggunakan subjek yang pertama tadi dulu, yaitu I, you, we, they. Kalau misalkan kita menggunakan kata they, berarti subjeknya misalkan the boys nih, berarti mewakili the they, ya. The boys, lihat lebih dari satu subjeknya. Kata kerjanya simple, pakai go aja. Go, perginya kemana? Terserah, itu mau pergi ke kolam renang, kayak mau pergi ke stadion, mau pergi ke rumah sakit, dan sebagainya. The boys go to the pool. Lihat ya, penggunaan kata s-nya, huruf s ada di boy, ya, menunjukkan bahwa subjeknya ini lebih dari satu. Nah, contoh berikutnya ini the boy, bahwa subjeknya itu tunggal. Ini mewakili pronoun dari he, she, it. The boy, maka kata kerjanya pindahkan s tadi yang ada di subjek itu ke kata kerjanya. Maka ini masih dalam bentuk verb 1, hanya ditambahkan s atau es-nya saja. Maka kalau go ditambahkan huruf es, yaitu goes, pergi ke kolam renang. The boy goes to the pool. Simple aja, ingat ya. Kalau tadi subjeknya ada, s-nya ada di subjek atau lebih dari satu, maka kata kerja jangan ditambahkan s atau es. Tapi jika subjeknya itu tunggal, maka s-nya atau s-nya pindahkan ke kata kerjanya. Kapan ketemu dengan penambahan kata kerja dalam ujungnya s, akhiran s? Misalkan kata kerja work hanya ditambahkan huruf s, works. Nah, ini ada beberapa contohnya nih. Kapan kita harus menambahkan s, kapan menambahkan sh dan sebagainya. Jadi we add es, ya, to the base form when the verbs ends with ch, sh, sx, z, and o. Contohnya watch, akhirannya ch, maka ditambahkan es, bukan hanya ditambahkan s tapi watches. Jadi semua yang biasanya yang ketemu akhiran huruf s, sh, ch, x, dan z itu kita tambahkan es di belakang kata kerjanya. Lalu ada yang berubah juga nih, ada yang menjadi ies.
Contohnya, when the verbs ends with y and there is a consonant before. Jadi katanya we will drop it and add ies. Jadi fly ya menjadi flies. Y-nya, jadi kalau ketemu huruf konsonan katanya ada L ya di sebelum huruf Y, itu huruf mati L-nya, maka Y-nya berubah menjadi huruf hidup yaitu I, jadi IES. Lalu contoh yang ketiga, ini yang tinggal ditambahkan huruf S. When a verb ends with Y and there is a vowel before, we will not drop the Y and add just S. Jadi kalau play tadi juga akhiran Y nih, fly, tapi sebelum Y itu hurufnya mati yaitu L. Tapi di sini contoh play ini akhirannya juga Y, tapi sebelum Y hurufnya hidup yaitu A, maka cukup ditambahkan plays. Let's practice. Nah, ini kita coba kasih apa sih contoh jawaban dari huruf titik-titik itu, dan di dalam kurung ada sudah contoh kata kerjanya yang harus kita ubah, apakah menjadi tambahkan s atau cukup seperti itu, atau tambah es atau ies ya. Nah, contoh number 1, my brother sometimes, lihat ada kata sometimes ya, lihat subjeknya my brother, jadi subjeknya adalah tunggal, kata kerjanya adalah go, sisa kalimatnya adalah fishing. Jangan terpengaruh ke dalam ada ing-nya di dalam fishing. Yang perlu kita pahami adalah kata kerjanya adalah go. Maka lihat subjeknya, kalau dia tunggal berarti s-nya ada di dalam subjek atau di dalam verb. Maka go kita tambahkan menjadi es, jadi goes. My brother sometimes goes fishing. Question number 2, the dolls blank 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 sit on the shelf. Nah, katanya subjeknya ini lebih dari satu, ada s-nya di sana, the dolls. Maka kata kerjanya tidak akan berubah, yaitu sit. Jangan ditambahkan s lagi atau es atau ies karena s-nya sudah ada di subjek. Nomor 3, the boys. Lihat lagi, s-nya ada di the boy ini, ada di subjeknya. Maka play-nya cukup play, tidak perlu ditambahkan atau diubah jadi bentuk apapun. Nomor 4, the girl. Lihat subjeknya tunggal, maka harus kita tambahkan s di belakang kata kerjanya. Tapi kata kerjanya lihat brush. Contoh yang berakhiran sh tadi itu harus ditambahkan es di belakangnya menjadi brushes her hair twice a day. Kita lihat jawabannya. Okay, my brother sometimes goes fishing. The dolls sit on the shelf. The boys play on the beach every summer. The girl brushes her hair twice a day. Nah, ada beberapa contoh time expressions, terus ada adverb of frequency ya, yang ini biasanya tadi kita bahas bahwa ini merupakan kalimat dalam bentuk simple present kalau ketemu dengan kata-kata berikut. Beginning or end of sentence, biasanya di dalam awal kalimat atau akhir kalimat itu misalkan ada kata every, ada kata on Sundays, once a, twice a, dan sebagainya. Itu biasanya kalimatnya dalam bentuk simple present. They go to ballet lesson once a week. Itu contohnya yang di akhir kalimat ya. Every day they go to ballet lesson. Berarti every day itu merupakan contoh dalam bentuk kalimat simple present. Yang every-nya atau time expression-nya itu ada di awal kalimat. Atau adverb of frequency, before the main verb, sebelum kata kerja utama atau after family be ya. Always, never, sometimes, usually, often, seldom, dan sebagainya. Contohnya, she always walks into school. She always walks to school. Always-nya itu merupakan kata adverb of frequency-nya, kata keterangan seberapa seringnya dia berjalan. Nah, kata kerjanya tetap works. Jadi jangan terpengaruh di always-nya ada s, tapi always itu ya nggak masalah. Itu menunjukkan bahwa kalimatnya dalam bentuk simple present. Kata kerjanya adalah work ya, tapi subjeknya adalah she, maka work-nya ditambahkan s. Lihat tunggal ya, she itu. Lalu he is. Nah, ada to be-nya di situ, ada to be. He is often late. Often late. Late-nya di sini ya, for school. Nah, ada to be-nya di situ.
Lalu they don't usually read. Ada they don't ya. Karena subjeknya di sini adalah they. Terus keterangan frekuensinya adalah usually. Kata kerjanya adalah read. Nah, they don't. Jadi ini contoh dalam bentuk negative sentence ya. They don't, mereka tidak, biasanya mereka tidak membaca. Oke. Sekian materi kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan langsung aja hubungin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.